Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token DC ataupun Doge Chain ya. Karena di sini ada salah seorang yang berkomentar, "Bang, tolong bahas DC ataupun Doge Chain." Jadi ini bukan, sekedar gue ingin membahas ya, bukan berarti gue mempromokan salah satu token tersebut karena adanya permintaan ya. Jadi makanya sekarang kita bahas nih. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market per hari ini Bitcoin mengalami penurunan 0,25%. Ada Ethereum dia pun mengalami penurunan 0,48%. Namun di sini beberapa altcoin ini masih ada aja yang mengalami kenaikan ya, tidak semuanya turun walaupun memang Bitcoinnya mengalami penurunan. Nah, jadi langsung saja kita cari dulu untuk token DC-nya ataupun Dogecoin. Nah, untuk DC sendiri ya, per hari ini dia mengalami kenaikan 104,75%. Wow, ini tinggi sekali ya. Kira-kira ada good news apa nih dari token DC tersebut ya, sehingga mengalami kenaikan 100%-an. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token DC. Nah, untuk dari token di sini ya, terhitung dari tanggal 21 bulan 10 ini mulai nanjak ya, namun ini langsung disusul lagi di tanggal 22 bulan 10 ya. Ini udah mulai tinggi banget gitu. Cuman buat teman-teman ya, apabila kalian ingin masuk di saat kondisi sedang naik tinggi seperti ini, gua harapkan sabar ya. Jadi buat kalian intinya dior terlebih dahulu. Di sini gua hanya sedikit mengulas saja ya, karena adanya permintaan. Nah, jadi di sini yang berkomentar adalah namanya Farih Jidan ya, bahas koin DC Bang. Nah, kenapa gue sekarang ingin membahas token DC ataupun Dogecoin? Karena Bang Farih Jidan ini meminta ya untuk gue membahas dari token DC. Makanya sekarang gue bahas nih untuk token DC. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa sih dari DC sehingga mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sekali ya. Namun ini masih jauh dari ATH-nya. Sekarang harganya sekitaran di Rp20.000-an, namun ATH dari DC ini di kisaran Rp60. Jadi ketika memang dia bisa berhasil mencapai ke ATH-nya yang lama aja ini udah alhamdulillah banget ya. Jadi udah bisa cuan lah dan gua sendiri pun gua nge-hold token DC ini nggak banyak tapi gua holdnya di Gate.io. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya Dogecoin giving away a Tesla. Wow, ini luar biasa ya. Jadi nama akun Twitternya aja nih giving away a Tesla. Oke, di sini ada sebuah postingan 6 jam yang lalu ya. Nah, jadi sebenarnya good news-nya ada di sini ya. Oke, kita translatekan terlebih dahulu. The Great Burn of 2022 pot sekarang live. Nah, apakah Anda ingin Yayasan Dogecoin membakar 80% dari total pasokan dan mengurangi periode pesting airdrop early Sibes dari 48 bulan menjadi 6 bulan? Ya atau tidak? Ikhtisar proposal lengkap dan pemungutan suara ada di sini. Nah, jadi di sini ada dogegrace.dog. Nah, jadi di sini ada hasilnya lah ya, pemotingan suara tersebut. Jadi di sini apakah Anda menginginkan Yayasan Dogecoin membakar 80%? Jadi sekarang sedang ada sayembara mungkin ya bahasanya. Apabila memang dari para investor komunitas dari Dogecoin tersebut dari total pasokannya ini ingin dibakar 80% ya diharapkan untuk melakukan pemotingan gitu ya. Dan di sini juga ada sebuah informasi lagi nih lumayan banyak ya. Untuk 11 jam yang lalu ini dia top trending di CoinGecko. Nah, di sini ada 16 jam yang lalu ya, ini sama seperti yang tadi. Jadi untuk di poin yang pertama ya di sini ada 5 jilid, ada 5 part. Sibes proposal suara Great Burn sudah habis. Apakah Anda ingin Yayasan Dogecoin membakar 80% dari total pasokan dan mengurangi periode pesting early Sibes airdrop dari 48 bulan menjadi 6 bulan. Nah, jadi di sini ini masih sama ya. Untuk poin yang kedua ada di sini. Jadi ini ada biaya pastinya ya, tidak gratis kita apabila ingin melakukan voting atau memberikan suara. Jadi detail dan aturan ya di sini ada syarat dan ketentuan yang kurang lebih seperti itu. Jadi untuk periode pemungutan suara itu dari tanggal 23 Oktober jam 3.00 UTC hingga 28 Oktober jam 3.00 UTC. Artinya ini sekitar 5 harian ya untuk periode pemungutan suara ini. Nah, di sini ada sebuah persyaratan kurang lebih ada 3 poin untuk persyaratannya apabila kalian ingin melakukan voting. Jadi untuk minimum 500 juta token DC untuk mendapatkan suara. Nah, jadi setidaknya
kalian harus menyiapkan 500 juta token DC ya untuk mendapatkan suara. Dan untuk poin yang kedua di sini juga DC yang digunakan untuk pemungutan suara akan tetap terkunci sampai akhir pemungutan suara. Hanya DC token mainnet yang memenuhi syarat. Nah, jadi dari ketiga poin tersebut ya ini patut kita garis bawahi gitu. Bukan berarti untuk yang 500 juta ini itu langsung dibakar ya, itu akan dihilangkan, enggak ya, tetapi itu nantinya akan dikembalikan lagi terhadap investornya yang telah berkontribusi untuk melakukan voting. Jadi di sini DC yang digunakan untuk pemungutan suara yaitu akan tetap dikunci, jadi di-lock ya sampai akhir pemungutan suara ini selesai, yaitu di tanggal 28 jam 3.00 UTC. Dan untuk poin yang ketiga, hanya DC token mainnet yang memenuhi syarat, artinya token DC-nya asli ya. Apabila kalian ingin melakukan voting atau menyumbang suara, jadi kalian harus menyiapkan token DC aslinya di rantainya sendiri. Karena untuk dari token DC ini memiliki dua rantai sampai dengan saat ini, rantainya sendiri dan juga rantai Ethereum. Jadi udah jelas sekali ya. Dan di sini ada poin yang ketiga. Nah, di sini usulan TLDR elaborasi. Setelah mengumpulkan umpan balik dari semua sosial kami, sejumlah besar anggota komunitas mengusulkan pembakaran 80% dari total pasokan token DC. Voting untuk proposal akan menghasilkan. Nah, jadi di sini memang dari para komunitas ya khususnya ataupun dari investor Dogecoin, dia menginginkan 80% dari total supply token DC ini dibakar. Wow, ini makin dikit banget gitu ya. Disuplai 1 triliun aja harganya bisa mencapai 60 rupiahan ya ATH-nya, apalagi 200 miliar. Nah, kira-kira berapa harga token DC ke depannya? Oke, di sini juga ada poin yang keempat ya. Di sini nih kita translate terlebih dahulu. Yayasan Dogecoin membakar 80% dari total pasokan token DC secara proporsional di semua kategori token. Nah, di sini untuk poin yang kedua, total pasokan akan berkurang dari 1 triliun menjadi 200 miliar. Untuk yang ketiga, periode vesting untuk airdrop early SIBs akan dikurangi dari 48 bulan menjadi 6 bulan. Nah, jadi di sini udah jelas ya, Yayasan Dogecoin ini akan membakar 80% dari total pasokan token DC dan itu secara proporsional. Dan itu di semua kategori token. Dan untuk dari total supply token di sini ya 1 triliun nih. Ketika memang 80% itu benar-benar akan dibakar, jadi yang tersisa hanya 200 miliar token saja. Dan untuk dalam sebuah periode vesting ya untuk airdrop memang sebelumnya ini ada sebuah sayembara juga gitu. Artinya kan dipertanyakan kembali gitu kepada investornya, komunitasnya. Jadi dulu itu ya sayembara ini memang dari investornya sendiri yang menginginkan dibuat menjadi 48 bulan. Mungkin sekarang ini ada sedikit koreksi, makanya dipercepat lagi untuk pemberian airdrop ya dalam sebuah vesting ini. Jadi yang awalnya 48 bulan sekarang hanya 6 bulan saja. Dan di sini juga di poin yang terakhir nih untuk di part yang kelima ya, memilih melawan akan melestarikan status quo. Nantikan pemungutan suara yang akan langsung pada tanggal 23 Oktober jam 3 UTC ya. Jadi di sini buat teman-teman juga apabila kalian memang ingin berkontribusi dalam sebuah pemungutan suara tersebut ya atau memberikan suara, kalian silakan join di sini ya untuk detail lebih lengkapnya. Oke, dan bukan cuman ini aja ya untuk informasi mengenai Dogecoin, dan ternyata dari rantai Dogecoin ini sekarang sudah diintegrasikan di BRC20. Nah, ini lebih luar biasa sekali ya untuk Dogecoin nih. Oke, sekarang gua udah masuk di akun Twitter resminya Ice Cream Swap. Nah, jadi di sini sekarang pengguna token baru dapat menemukan kami dengan lebih baik berkat artikel hebat kami tentang integrasi rantai token kami. Nah, jadi sekarang ya untuk dari rantai Dogecoin ini sudah tersedia di DEX-nya Ice Cream. Karena DEX Ice Cream ini akan dibuat menjadi multi chain ya. Mungkin sampai dengan saat ini hanya beberapa rantai saja yang ada di DEX-nya Ice Cream Swap tersebut. Namun kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi untuk rantai-rantai yang akan ditambahkan ke DEX-nya icecreamswap.com. Dan di sini juga ada salah satu media ya. Jadi ada medium.com. Dia telah membagikan sebuah informasi mengenai rantai-rantai yang sudah tersedia di DEX-nya icecreamswap.com. Dan khususnya di sini ada rantai Dogecoin. Nah, jadi buat teman-teman sekarang udah bisa menggunakan DEX icecreamswap.com ya untuk melakukan bridge dari rantai Dogecoin ke rantai BNB, ke rantai BitGet dan juga ke Dogen. Karena di sini hanya ada 4 rantai yang tersedia untuk saat ini ya. Dan kita bicara ke dalam ekosistemnya DC ini ataupun Dogecoin. Nanti kedepannya akan banyak project-project yang masuk ke dalam rantainya Dogecoin. Tapi gua belum berani ya untuk membahas lebih mendalam mengenai ekosistem Dogecoin tersebut karena memang belum berjalan gitu ya. Takutnya nanti gua ngebahas lebih awal, ternyata itu nantinya nggak jadi jalan. Nah, itu kan bahaya juga gitu ya, ada miskomunikasi. Jadi nanti bakalan gua bahas ketika memang
beberapa project sudah masuk ke dalam ekosistemnya Dogecoin. Sebetulnya sekarang juga udah ada ya beberapa project yang memang mempunyai rencana akan masuk ke dalam ekosistemnya Dogecoin. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya ketika memang semuanya sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token DC tersebut ataupun Dogecoin. Menurut gue untuk token Dogecoin ini kedepannya akan lebih baik lagi ya ketika memang dalam sebuah projectnya ini dijalankan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu. Jadi untuk di dalam ekosistemnya ya kemungkinan kedepannya ini akan lebih besar lagi dari token DC walaupun sebelumnya ini tidak di-ACC ya oleh Billy Markus, salah satu CEO dari token Dogecoin. Namun sekarang ternyata ini berjalan dengan mulus ya untuk token DC. Ya semoga saja dengan adanya beberapa berita ya dari token DC ini kedepannya ini bisa meledak lagi. Ya setidaknya dia kembali ke ATH aja udah alhamdulillah banget ya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.